Biologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi, yaitu berupa mikroorganisme yang dapat membantu proses bioteknologi seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Bioteknologi adalah upaya pemanfaatan teknik rekayasa atau sering disebut dengan proses biologis. Pada umumnya, bioteknologi bisa dikategorikan sebagai bioteknologi konvensional atau tradisional serta bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang di dalam pelaksanaannya masih memanfaatkan mikroba atau organisme yang bisa menghasilkan sebuah produk, seperti senyawa kimia atau produk lain dengan memanfaatkan aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim. Umumnya, bioteknologi konvensional dilakukan dengan menggunakan cara yang sederhana. Bioteknologi konvensional ini diproduksi dengan jumlah kecil atau tidak diproduksi secara massal. Di samping itu, tidak memakai prinsip keilmiahan. Bioteknologi yang termasuk dalam kategori konvensional hanya bisa menghasilkan produk atau barang dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dari bioteknologi modern. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional diantaranya sudah dikenal sejak awal peradaban manusia. Jenis bioteknologi ini menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme maupun organisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang memberikan manfaat untuk manusia. Mikroorganisme yang digunakan relatif terbatas dan peralatan yang dipakai juga sederhana. Inilah yang menjadi perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan biologi sel dan molekuler agar bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berdasarkan pada rekayasa biokimia dan rekayasa genetika. Umumnya, bioteknologi modern dilakukan dengan memanfaatkan peralatan yang lebih canggih atau lebih modern, diproduksi dalam jumlah besar serta menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Di samping memanfaatkan mikroorganisme, bioteknologi modern juga bisa menggunakan bagian tubuh organisme seperti hewan dan tumbuhan. Ini menjadi salah satu perbedaan bioteknologi konvensional dan modern berdasarkan dari bahan pembuatannya. Dalam bioteknologi modern, peralatan yang digunakan lebih modern dan canggih. Pemanfaatan mikroorganisme juga telah menerapkan teknologi yang modern. Berbagai macam contoh produk bioteknologi modern diantaranya adalah produksi asam amino, vaksin, pengolah limbah, obat pembasmi hama tanaman, serta penghasil logam. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Bioteknologi konvensional ini sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, walaupun tanpa sebutan. Bioteknologi untuk pembuatan alkohol, pembuatan anggur, dan berbagai produk lainnya. Contoh proses bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional adalah menggunakan teknologi sederhana, biaya yang relatif murah, serta tidak dapat menghasilkan sifat organisme yang baru. Bioteknologi konvensional memiliki kelebihan seperti lebih mudah untuk dilakukan, dapat mengembangkan kandungan gizi dari makanan dan minuman, menghasilkan sumber makanan baru, biaya yang lebih murah, dan tidak memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Namun, proses ini juga memiliki kekurangan seperti tidak dapat mengatasi masalah genetik, sulit untuk memperkirakan hasil, bergantung pada kondisi alam seperti suhu dan organisme lain di lingkungan. Dengan demikian, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi menggunakan teknologi yang sederhana dengan metode yang lebih mudah, namun kualitas produknya sulit dikontrol jika diproduksi dalam jumlah yang besar. Tujuan fermentasi ada banyak sekali. Salah satunya adalah yang pertama, menyelamatkan makanan dari berbagai masalah makanan. Contohnya seperti pada roti yang tidak mengembang. Dengan adanya ragi sebagai agen pengembang, maka roti menjadi mengembang. Roti juga bertekstur, berpori, dan lembut empuk. Tidak hanya itu, roti juga melalui proses fermentasi dengan bantuan ragi ini pun memiliki cita rasa yang lebih dan aroma yang menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu penganekaragaman pangan. Bisa dilakukan dengan mengganti aroma, rasa, dan komposisi makanan. Makanan hasil fermentasi pun bercita rasa lebih baik.
Misalnya saja kacang kedelai akan didapatkan produk pangan dari hasil fermentasi seperti tempe, oncom, tauco, dan kecap. Dengan penganekaragaman ini, maka variasi makanan semakin ramai. Dengan memperkaya pangan, maka kebutuhan pangan juga akan semakin mencukupi. Yang ketiga adalah meningkatkan masa penyimpanan. Beberapa hasil fermentasi seperti alkohol dan asam dapat menghambat pertumbuhan makanan patogen di dalam makanan sehingga makanan menjadi lebih awet. Kemudian meminimalisir kerugian. Dengan masa makanan yang semakin lama, dengan menggunakan teknik fermentasi, maka kerugian akan berkurang. Lalu menghemat waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengolahan makan. Waktu juga tidak terbuang percuma, tidak memerlukan sumber daya seperti banyak tenaga manusia yang tentu harus diberi upah atas pekerjaannya. Lalu menambah nilai gizi makanan. Jika digunakan dengan baik, maka nutrisi makanan akan terkendali atau malah menambah nilai gizi. Misalnya pada tempe, nutrisi dari tempe yang dihasilkan dari proses fermentasi lebih banyak jika dibandingkan hanya kacang kedelai saja. Lalu menjadikan makanan hasil fermentasi lebih mudah dikonsumsi. Lalu kemudian memperkaya nutrisi makanan. Sejumlah protein, asam amino, serta vitamin ditambahkan pada makanan fermentasi yang tentunya ini akan semakin memperkaya nutrisi dari makanan tersebut. Lalu mengeliminasi komposisi antinutrisi. Dengan menggunakan teknik fermentasi dan dimanfaatkannya mikroorganisme untuk menghasilkan makanan berfermentasi ini, selain memiliki tujuan, pastinya diharapkan memiliki manfaat bagi tubuh. Lalu dapat meningkatkan nilai jual produk serta nilai ekonomis. Contohnya seperti hasil fermentasi dari susu menjadi yogurt, kefir, keju, mentega, hingga buttermilk. Kemudian juga hasil fermentasi dari kacang kedelai menjadi tempe, tauco,